Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan membahas aplikasi akurat pada bagian pembelian. Tentunya kita ketika melakukan pembayaran ada beberapa transaksi yang harus dipotong oleh pajak penghasilan. Misalnya ketika kita memiliki transaksi yang menggunakan jasa pembukuan, jasa konstruksi, ataupun jasa lainnya, di mana akan dikenakan pajak penghasilan PPh 21, 22, atau pasal 4 ayat 2, menyesuaikan dengan jenis transaksi. Nah, sebelum ke tema utama, yaitu pembayaran dengan menggunakan pajak penghasilan, terlebih dahulu kita bisa subscribe ke channel Mas Raffi, agar selalu menyediakan tema akurat online dan permasalahan-permasalahan yang mungkin dapat dihadapi dan membantu dalam proses transaksi bisnis. Oke, kembali ke tema utama kita. Tutorial kali ini cocok buat teman-teman yang sedang belajar akuntansi, perpajakan, akurat online, atau sedang mengerjakan tugas dan praktikum kuliah. Dalam transaksi perusahaan, terkadang pembayaran kepada supplier tidak dilakukan sebesar nilai transaksi secara penuh karena terdapat pemotongan PPh 23. Hal ini membuat pencatatan pembayaran menjadi sedikit berbeda dibandingkan pembayaran pembelian biasanya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan input transaksi tersebut di akurat online secara bertahap, mulai dari memahami transaksinya sampai mengecek jurnal yang terbentuk di sistem akurat. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian sederhana transaksi pembayaran yang dipotong PPh pasal 23. Yang kedua, cara memahami nilai transaksi sebelum dan sesudah dipotong PPh 23. Selanjutnya, cara masuk ke menu pembelian pembayaran di akurat online. Yang keempat, cara memilih transaksi pembelian yang akan dibayar. Yang kelima, cara menginput nominal pembayaran kepada supplier. Yang keenam, cara mencatat pemotongan PPh 23. Yang ketujuh, cara memastikan nilai nominal pembayaran sesuai. Yang kedelapan, cara mengecek jurnal transaksi yang terbentuk. Yang kesembilan, bagaimana cara mengecek kembali saldo utang supplier. Yang ke-10, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses mencatat transaksi. Nah, saya akan memberikan studi kasusnya. Sebagai contoh, perusahaan memiliki transaksi pembelian atau jasa kepada supplier dengan nilai tertentu. Pada saat pembayaran dilakukan, perusahaan melakukan pemotongan PPh 23. Akibatnya, nilai jumlah uang yang dibayarkan kepada supplier menjadi lebih kecil dibandingkan nilai transaksi awal. Selisih ini bukan berarti perusahaan memiliki kekurangan pembayaran kepada supplier, tetapi merupakan bagian dari PPh 23 yang dipotong sesuai transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam kasus seperti ini cukup penting untuk dipahami karena dalam praktik akuntansi kita tidak hanya berhadapan dengan transaksi pembelian dan pembayaran yang biasa saja. Ada juga transaksi yang berkaitan dengan pajak, sehingga pencatatannya perlu dilakukan lebih teliti. Nah, bagaimana alur transaksinya? Kita mulai dari pembelian, nanti akan terbentuk utang kepada supplier, di mana utang tersebut akan dipotong PPh pasal 23 dan dilakukan pembayaran kepada supplier, dan pada akhirnya akan terbentuk jurnal pencatatan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama, kita dapat mengunjungi situs akun.akurat.id sebagai jembatan untuk masuk ke database perusahaan kita. Setelah masuk ke sini, kita akan disuguhi email dan password. Silakan login sesuai akunnya. Kemudian akan ada data perusahaan. Kita dapat masuk ke database perusahaan kita.
Setelah masuk ke database perusahaan kita perlu menyeting nama barang dan jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Berarti kita harus masuk pertama kali ke sistem pembelian atau sistem persediaan terlebih dahulu. Kita masuk ke barang dan jasa. Kita buat barang dan jasa baru. Misalnya, jasa akuntan. Kategorinya barang kita bisa sesuaikan misal di BMHP. Jenis persediaan jasa. Satuannya. Nah, kita belum membuat satuan. Kita harus membuat satuannya. Bagaimana caranya? Ada di sini. Persediaan satuan barang. Nah, di sini kita bisa memasukkan satuannya. Kita pilih unit. Target. Lainnya. Kita pilih satuannya sesuai yang ada di pajak. Kita pilih satuannya order. Oke, setelah selesai kita bisa klik simpan. Kita bisa close, kita pilih satuannya paket. Kategori barang kita bisa ganti sama seperti sini. Pembelian di persediaan pilih ke kategori barang. Lain. Oke, simpan. Kita bisa pilih lainnya. Nah, untuk di tab umum selesai, kita masuk ke tab pembelian dan penjualan. Di sini yang paling penting PPN dan PPh. Di sini kita memasukkan PPh-nya pasal 23. Nah, bagaimana cara membuat PPh pasal 23 ini? Kita masuk ke sini, ke teks pajak. Nah, ini kita dapat masuk ke PPh pasal 23. Tipenya jasa konsultan. Perkiraannya kita masuk PPh pasal 23 penjualan. Pembeli. Kita bisa simpan terlebih dahulu. Setelah selesai kita close dulu. Close. Ini masukkan PPh pasal 23 sebanyak 2%. Selanjutnya akun. Kita bisa memilih beban operasional lainnya ataupun kita bisa ganti jasa konsultan pajak atau konsultan akuntan. Kita klik simpan. Nah, setelah selesai kita dapat memasukkan nama vendornya terlebih dahulu. Kita masuk ke sistem persediaan pembelian. Masuk ke pemasok. Kita bisa memasukkan nama pemasok. Telepon bisnis bisa diisi. Bonnya juga bisa diisi. Stafnya bisa diisi. Jangan lupa
ke pemasoknya, perusahaan. Kontaknya jika kontak, misalnya Bapak Hadi. Kita lanjut pembelian. Syaratnya pembayaran bisa diisi. Tentunya di sini nomor rekening jangan lupa. Kita pilih BNI. Pembayaran akan dilakukan ke BNI. Nah, itu nama akunnya. Oke, kita pilih lanjut. Pajaknya jangan lupa NPWP-nya diisi. Atau pajaknya debit nilai lain, KAP. Oke, selesai. Saldo utang jika ada utang awal tahun, sudah. Nah, untuk pemasoknya sudah kita isi. Selanjutnya kita dapat membuat invoice-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke sistem faktur pembelian. Langsung kita ambil KAP Big Four. Kita pilih jasanya, jasa akuntan. Sebanyak 10, minyak 500.000. Kita di sini perlu mencentang PP pasal 23. Kita klik lanjut. Nah, di sini perlu diisi nomor invoice-nya. Nomor faktur pajaknya. Biaya lain jika ada. Kita bisa klik simpan terlebih dahulu. Nah, untuk faktur pembelian sudah berhasil disimpan. Kita lihat di tombol hamburger warna hijau. Kita bisa klik, terus yang kita buat, kita lihat jurnalnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat jurnal. Beban operasional kita sudah bertambah 500.000 dan PPN masukan kita sudah bertambah sebesar 55.000, sehingga kita punya utang 555.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa klik cetak terlebih dahulu agar disimpan terlebih dahulu untuk proses pengajuan pembayaran. Oke, untuk selanjutnya setelah invoice kita input, kita dapat melakukan pembayaran yang dipotong PPh pasal 23. Caranya, kita masuk ke pembelian, masuk ke pembayaran pembelian, sini, oke, kita klik, masukkan nama pemasok, KAP Big Four, nama banknya. Nah, setelah selesai, kita ambil. Nah, kita klik lanjut. Nah, di ini kita pilih invoice-nya. Nah, di sini ada tulisan dipotong PPh, jasa konsultan. Bagaimana caranya? Kita isi aja nomornya, nomor bukti potongnya. Nah, selanjutnya kita bisa klik lanjut. Nah, kita bisa klik refresh. Ini sudah terlihat bahwa kita melakukan pembayaran sebanyak 555.000
tapi pembayaran dari bank yang keluar sementara itu 545.000 terlebih dahulu. Kita milih ke informasi lain, transfer bank. Pilih nomor banknya. Oke, setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Simpan yang di pojok. Pembayaran pembelian sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke ikon hamburger. Kita pilih yang kita lakukan pembayaran tadi. Kita masuk ke jurnalnya. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa utang kita berkurang sebesar 555.000, dipotong PPh 10.000, dan dipotong bank sebesar 545.000. Oke, untuk transaksi pemotongan sudah selesai. Nah, untuk transaksi ini kita harus menyetorkan pembayaran PPh pasal 23 ke pemerintah melalui kode billing yang kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya? Di sini sudah diberikan petunjuk bahwa PPh dipotong dibayarkan melalui kas dan bank. Pembayaran ambil PPh pembelian. Nah, caranya berarti kita masuk ke sistem kas dan bank. Masuk ke pembayaran di sini. Oke, setelah masuk kita bisa klik terlebih dahulu. Nah, sini kita bisa memilih kas dan bank. Kita pilih ambil. Oke, ambil di PPh pembelian. Nah, muncullah PPh yang harus kita bayarkan. Jasa konsultan tadi kita perlu bayarkan. Kita klik lanjut. Nah, untuk KAP KJS bisa disesuaikan dengan KAP dan KJS-nya. Nah, NTPN bisa diisi sesuai NTPN yang didapatkan dari sistem pemerintah. Oke, setelah selesai kita bisa klik simpan terlebih dahulu. Informasi pembayaran sudah berhasil disimpan. Berarti kita klik pause, akan ke ikon hamburger. Pilih pembayarannya tadi. Kita bisa klik lainnya. Kita lihat penyucian jurnal. Nah, di sini kita sudah melakukan penyetoran PPh pasal 23, mana PPh pasal 23 utang kita sudah berkurang, dan melalui pembayaran di bank. Nah, bagaimana cara melihat pembayarannya? Kita bisa lihat di sini, klik pembayaran, dokumennya bisa kita cetak. Nah, disinilah yang bisa kita jadikan dokumen mendukung untuk pembayaran, bukti pembayaran yang sudah kita selenggarakan. Oke, sekian dulu presentasi perihal cara membayar invoice atau tagihan yang dipotong PPh pasal 23 di Akurat Online. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat dipraktikkan di perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya.